Anak-anak sudah masuk ke dalam Google Meet semua ya? Anak-anak bisa menyalakan kameranya agar ibu dapat mengetahui bahwa anak-anak sekalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Baik Bu, teman-teman mari kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Asmaul Hafidhah. Hadir, Bu. Isna Fauziah. Hadir, Bu. Lilik Kurniawati. Hadir Bu. Nadida Urwatul Azizah. Hadir Bu. Sri Indraningsih. Baik, Ibu dari Mbak Sri Indraningsih tadi pagi memberitahukan kepada Ibu bahwasanya Mbak Sri Indraningsih tidak dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dikarenakan sakit. Oleh karena itu, mari anak-anak kita doakan Mbak Sri Indraningsih agar segera sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran yang akan datang. Amin. Yang terakhir, Salis Fakihudin. Hadir Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat Bu. Alhamdulillah, Ibu berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya, meskipun dalam masa pandemi ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu juga berpesan kepada anak-anak untuk tetap semangat dalam belajar, meskipun pembelajaran kali ini dilakukan secara online. Karena apa? Karena masa depan yang cerah adalah milik mereka yang mempersiapkannya mulai hari ini, yaitu dengan belajar. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai riya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan pengertian riya. Yang kedua, mampu menyebutkan dalil tentang riya. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi ciri-ciri perbuatan riya. Dan yang terakhir yaitu menyebutkan dampak negatif dari perbuatan riya. Sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai riya, anak-anak dapat mempersiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mempunyai sebuah ice breaking, yaitu teku sebar, kepanjangan dari tetap kuat dan semangat, Allahu Akbar. Nanti ketika Ibu mengatakan teku sebar, anak-anak menjawab, tetap kuat dan semangat, Allahu Akbar. Begitu ya? Baik, teku sebar. Tetap kuat dan semangat. Allahu Akbar. Ya, semoga dengan ice breaking tadi dapat menambah semangat anak-anak agar tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian riya. Secara bahasa, riya berarti memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan secara istilah, riya yaitu memperlihatkan kepada orang lain baik berupa barang atau perbuatan dengan tujuan agar orang lain melihatnya dan kemudian memujinya. Walaupun seseorang sudah melakukan perbuatan baik, namun jika niatnya tidak didasarkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya untuk mendapatkan pujian seperti tadi, maka perbuatan baik yang dilakukan tersebut akan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan perbuatan riya, karena perbuatan riya termasuk ke dalam perbuatan yang tercela. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai dalil tentang riya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin
alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya. Anak-anak, alangkah meruginya bagi orang-orang yang sudah melakukan perbuatan baik, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencatat sedikit pun amal baik yang mereka perbuat. Karena apa? Karena niat awal tadi tidak mencari ridha Allah, melainkan mencari pujian dari orang lain. Anak-anak, terdapat perbuatan yang hampir mirip dengan perbuatan riya, yaitu yang disebut dengan perbuatan sum'ah. Sum'ah ialah berbuat kebaikan dengan niat agar perbuatan baiknya tadi dapat didengar oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man samma'a samma'allahu bih, wa may yura'i yura'illahu bih." Yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan karena ingin didengar oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin perbuatan baiknya tersebut dilihat oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Materi yang ketiga yaitu mengenai ciri-ciri perbuatan riya. Yang pertama yaitu malas ketika sendirian. Nah, seseorang itu akan malas ketika sendirian dan akan menjadi sangat bersemangat dalam melakukan sesuatu jika pekerjaannya tersebut dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Karena niat utamanya yaitu agar semangatnya tersebut dipuji oleh orang lain. Ciri yang kedua yaitu rajin ketika di hadapan orang banyak. Nah, seseorang ketika di hadapan orang banyak itu akan mawas diri dari perbuatan yang melanggar perintah Allah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain. Tetapi ketika dalam keadaan sendirian, seseorang tersebut akan melaksanakan atau melakukan perbuatan tercela. Ciri perbuatan riya yang ketiga yaitu ingin dipuji oleh orang lain. Nah, seseorang akan giat dalam belajar atau giat dalam bekerja jika mendapat pujian dari orang lain. Dan sebaliknya, seseorang akan cenderung bersifat malas-malasan ketika tidak mendapat pujian dari orang lain. Nah, anak-anak, dengan kita mempelajari ciri-ciri dari perbuatan riya tersebut, maka kita dapat menilai diri kita sendiri, apakah kita itu pernah melakukan perbuatan riya atau tidak. Ketika kita pernah melakukan perbuatan riya, maka kita harus beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan riya tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan 2 gambar terkait materi riya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan diamati untuk gambar pertama, nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan pendapatnya, yaitu Mbak Nadida. Saya, Bu. Jadi di gambar 1 itu termasuk ke dalam ciri-ciri riya karena anak tersebut bekerja tidak semangat ketika sendiri, tetapi ketika ada teman-teman dia bekerja dengan semangat. Bisa saja dia mempunyai niat untuk mendapat pujian dari orang lain seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, jawaban yang sangat bagus Mbak Nadida. Sekarang silahkan anak-anak amati mengenai gambar yang kedua yang sudah Ibu tayangkan. Baik, silahkan Mbak Isna untuk menyampaikan pendapatnya mengenai gambar yang kedua. Saya, Bu, gambar kedua bukan termasuk ciri-ciri riya karena dalam keadaan sendiri maupun bersama-sama tetap bersemangat dan tidak berniat untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jawaban yang sangat bagus. Baik, Ibu akan menyimpulkan kesimpulan dari 2 gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi. Gambar pertama yaitu bisa dikatakan seseorang tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan riya. Karena apa? Ketika sedang sendirian, orang tersebut terlihat malas-malasan, dan ketika bekerja sama dengan orang lain, dia terlihat sangat bersemangat. Yang kedua, gambar yang kedua tersebut
bisa dikatakan bukan termasuk ke dalam ciri-ciri perbuatan riya. Karena walaupun dalam keadaan sendirian maupun berkelompok atau bekerjasama dengan orang lain, seseorang tersebut terlihat tetap semangat, sama-sama semangatnya dalam melakukan sebuah aktivitas. Baik, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Apa perbedaan riya dan sombong, Bu? Baik, terima kasih Mas Faki atas pertanyaannya, yaitu mengenai apa perbedaan dari perbuatan riya dan sombong. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Mas Faki, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Saya akan mencoba menjawab ya Bu. Jadi menurut saya yang pertama, riya itu merupakan sikap seseorang di mana dia ini senang sekali mendapat pujian dari orang lain. Nah, pada umumnya orang yang mempunyai sifat riya ini dia akan berharap mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari orang lain. Kemudian sikap sombong merupakan sikap seseorang di mana dia ini merasa lebih mulia, merasa mempunyai kelebihan dari orang lain yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lili sudah menyampaikan pendapatnya. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mas Faki. Nah, perbedaan dari perbuatan riya dan sombong yaitu kalau perbuatan riya, seseorang itu ingin selalu dipuji oleh orang lain berdasarkan perbuatan yang ia lakukan. Tetapi kalau sombong, seseorang itu merasa dirinya itu paling hebat, paling sempurna dari orang lain dan cenderung menghina orang lain yang berada di bawahnya. Baik, sudah paham ya Mas Faki mengenai perbedaan perbuatan riya dan sombong? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Materi yang terakhir yaitu mengenai dampak negatif dari perbuatan riya. Yang pertama, tidak selamat dari bahaya kekafiran. Karena perbuatan riya sangat dekat hubungannya dengan sikap orang kafir yang ada di Arab terdahulu sebelum datangnya agama Islam. Yang kedua yaitu menghapus pahala dari amal baik yang sudah dilakukan. Yang ketiga yaitu mendapat dosa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Inna akhafu alaikum syirkal asgharu. Qala ya Rasulullah, wa ma syirkul asgharu? Qala riya. Yang artinya, sesungguhnya salah satu perbuatan yang aku khawatirkan dari perbuatan yang aku khawatirkan lainnya yaitu syirik kecil. Nah, para sahabat bertanya, apa syirik kecil tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, anak-anak, melalui wawasan yang sudah Ibu jelaskan mengenai dampak negatif dari perbuatan riya tersebut, Ibu berharap pengetahuan tersebut dapat mencegah kita untuk melakukan perbuatan riya. Karena perbuatan riya sangat merugikan diri sendiri. Baik anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini mengenai materi riya yaitu yang pertama kita tadi sudah belajar mengenai pengertian riya. Secara bahasa yaitu artinya memperlihatkan, sedangkan secara istilah yaitu memperlihatkan kepada orang lain baik berupa barang atau perbuatan dengan maksud agar orang lain melihat perbuatan baik kita dan kemudian memujinya. Yang kedua, kita tadi sudah belajar mengenai dalil tentang riya, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya, kita tadi sudah belajar mengenai ciri-ciri perbuatan riya. Yang pertama, yaitu malas ketika sendirian. Yang kedua, yaitu rajin ketika di hadapan orang banyak. Dan yang terakhir, ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian yang terakhir kita tadi sudah belajar mengenai dampak negatif dari perbuatan riya. Yang pertama yaitu tidak selamat dari bahaya kekafiran. Kemudian yang kedua yaitu menghapus pahala amal baik yang sudah kita lakukan. Yang ketiga mendapatkan dosa. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu menugaskan kepada anak-anak untuk mengerjakan uji kompetensi mengenai bab riya yang ada di LKS. Nah, minggu depan tugas tersebut akan kita koreksi bersama-sama. Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini dan sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis dan membaca hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.